Anak-anakku sekalian, tetap kalian simak, kalian perhatikan pada ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bertanya, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mesti kamu dustakan? Kemudian di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Walahul jawari, dan kepunyaannya lah dan milik Allah lah al jawari, kapal-kapal, al munsya'atu. Al munsya'atu itu yang tinggi menjulang. Jadi kapal-kapal layar yang layarnya itu mengembang tinggi, menjulang, besar. Ada yang Imam Qatadah menyatakan bahwasanya munsya'atu itu yang diciptakan, yang dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil bahri, yang ada di lautan, kal a'lam, saking besarnya, saking tingginya menjulang ya, barang muatannya dan besarnya kapal itu kal a'lam, seperti gunung. Jadi kelihatannya itu seperti gunung, saking besarnya, saking banyaknya muatan yang bisa dimuat oleh kapal-kapal tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, kapal itu bisa berlayar di tengah lautan dengan muatan yang begitu banyak hingga tinggi seperti gunung ya, saking banyaknya muatan itu. Terus mana lagi dari nikmat Tuhanmu, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hendak kamu dustakan? Mestinya kita itu banyak bersyukur, alhamdulillah, dengan diciptakannya kapal dengan karakter, dengan sifat yang bisa tidak tenggelam di atas air, itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa ilmu Allah. Sehingga meskipun kapal itu terbuat dari baja, terbuat dari tembaga dan sejenisnya, tetapi tidak tenggelam, malah bisa memuat barang-barang yang banyak, sehingga kita bisa melakukan pemindahan satu barang ke barang ya, banyak barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan dari tempat yang nan jauh di sana, dalam bentuk ekspor impor. Masya Allah. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini sungguh sangat banyak, sungguh sangat luar biasa banyak. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, kullu man 'alaiha, setiap orang 'alaiha yang ada di atas bumi, fanin ya, itu pasti akan binasa, pasti akan hancur, pasti akan lenyap ya, tidak kekal. Semua orang pasti akan mati. Semua orang yang ada di atas bumi ini dan setiap makhluk yang hidupnya pasti akan binasa, pasti akan mati. Yang hidup, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya pasti akan hilang, pasti akan lenyap. Dan kita juga pasti akan kembali nanti gitu, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada di dunia seterusnya. Suatu ketika kita juga pasti akan mati. Yang namanya mati, kita mesti gitu mempertanggungjawabkan
apa yang sudah kita lakukan di muka bumi. Oleh karenanya kita mesti hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah melanjutkan pada ayat ke-27, wa yabqa wajhu rabbika, wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi semuanya akan binasa, semuanya akan lenyap, semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan kekal abadi selama-lamanya. Semuanya bergantung kepadanya. Dzul Jalal, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran wal ikram dan juga kemuliaan. Sementara ya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap perlindungan Allah, kita mengharap rahmat ya, dari Allah, kita mengharap keberkahan ya di dalam hidup ini juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga gitu. Allah Subhanahu wa taala lah zat yang maha mulia, maha suci, tidak ada celah, tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada dirinya. Oleh karenanya sudah semestinya kita hanya beribadah, mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.